Setelah kemarin kita belajar bagaimana menggunakan Google Meet dengan laptop, sekarang kita akan belajar menggunakan aplikasi Google Meet di HP atau handphone atau mobile phone. Jadi kalau kita tidak punya laptop atau pas di jalan misalkan kita hanya membawa handphone, kita juga bisa mengadakan video conference atau semacam video call dengan teman-teman atau karyawan atau keluarga yang lain dengan menggunakan Google Meet. Untuk memulai video conference dengan Google Meet kita harus unduh atau download dari Play Store ya. Jadi kita cari dulu Google Meet. Ini dari Play Store. Ya, tadi dari Play Store ini kemudian kita pilih Google Meet. Jadi logonya yang seperti ini, Google Meet. Ya, ini Google Meet. Google Meet, kemudian kita tinggal open. Karena saya udah install, jadi tinggal open aja. Kalau belum dia download, kemudian install, kemudian open. Karena saya udah saya install di handphone saya, makanya tinggal open aja. Nah, ketemunya tampilannya seperti ini. Akan langsung kelihatan dari aplikasi Google Meet kita. Ini ada new meeting, ada meeting code. Meeting code ini kalau kita akan mengikuti meeting berdasarkan invite ya atau undangan dari teman atau dari bos kita atau dari siapa saja yang sudah membuka meeting room atau sudah memulai pertemuan atau konferensinya. Sementara kalau new meeting adalah kalau kita ingin memulai, kita akan membuat meeting room sendiri. Kita akan coba bagaimana kalau misalkan tampilan dari meeting room, meeting code sorry. Nah, meeting code seperti ini. Jadi kita tinggal isi nanti meeting code yang sudah kita dapatkan atau di-share dari teman lain untuk mengikuti video conference, kita tinggal isi di sini. Meeting code-nya tinggal copy atau tinggal klik. Sementara kita kalau mau membuat new meeting, ini new meeting, berarti kita tinggal klik new meeting. Sebelumnya sama seperti kemarin, yaitu ada dua indikator, yaitu mikrofon dan kamera. Sama ini mikrofon, ini kamera. Kalau kita ingin menonaktifkan mikrofon kita, tinggal kita tekan yang mikrofon, simbol mikrofon ini. Ya, ini mikrofon off. Kalau tandanya dia merah, berarti dia off. Kalau kita pengen menghidupkan, kita on. Mungkin tadi suaranya hilang karena kita off. Jadi kita bisa melihat dari tanda mikrofon yang ada. Kalau di sebelahnya adalah kamera. Kalau kamera kita pengen off kan juga bisa. Jadi kita tidak ingin kelihatan, tidak ingin tampil, kita tinggal klik kamera. Sampai tanda merahnya muncul. Jadi kita bisa mendengarkan, tapi kita tidak kelihatan wajah kita. Atau misalkan kita pas ada acara atau
kita keberatan untuk menampilkan dari situasi yang ada, kita pakai kameranya kita off-kan saja. Ya, sekarang kita mulai dengan new meeting. Ya, tampilannya new meeting adalah seperti ini. Jadi otomatis setelah new meeting kita akan dapat link ya. Ini kode link. Ya. Ini link dari meeting yang kita buat. Meeting room-nya. Kalau balas di Zoom mungkin meeting room. Nah, ini meeting room-nya kodenya ini. Ya. Untuk men-share ke teman-teman atau ke karyawan atau ke keluarga kita, misalkan ya kan kita ajak video conference, kita tinggal tekan klik share. Ya. Jadi ini adalah meeting code, ini adalah untuk klik share. Nah, sekarang kita coba, misalkan kita share, kita klik share. Ya, kita misalkan kita share lewat WA. Kita cari yang akan kita, ya misalkan kita share. Nah, ini otomatis meeting code-nya akan terpampang di sini. Kita tinggal ketik send atau kirim aja. Jadi meeting code-nya sudah kita dapatkan, tinggal kita klik atau kita kirim dengan tanda ini send. Kita tinggal send aja. Nah, jadi nanti berubah seperti ini, bentuknya seperti ini kalau sudah terkirim. Kemudian kita tinggal nunggu. Kita tinggal nunggu di room. Ini kan ada beberapa aplikasi. Kita tinggal nunggu di room Meet. Ya. Coba kita coba untuk menunggu dari Google yang akan bergabung. Nah, ini kalau misalkan ada teman atau keluarga kita yang mau bergabung dengan mengklik meeting code, ini akan muncul seperti ini. Jadi kita tinggal kalau deny itu artinya kita tolak. Kalau admit berarti kita mengizinkan untuk bergabung. Kalau memang kita sudah mengundang, kita klik yang admit ini atau kita izinkan untuk bergabung. Kita tinggal klik admit. Nah, sekarang udah masuk. Ini juga ada baru lagi. Nah, ini Vira. Jadi udah ada 3. Udah ada 3 orang yang bergabung. Ya, jadi tampilannya seperti ini. Kalau kita mau pilih, mungkin dikecilin enggak ininya audionya di situ kan. Kita juga bisa pilih mana yang kita tampilkan dengan mengklik ini video-video yang ada di sebelah bawah ini. Kan ini saya. Ini logonya pin ya. Jadi kalau kita pin, bentar. Kalau kita pin tandanya seperti ini kita nggak bisa berubah-ubah. Kecilin yang ini ya. Ini terlalu dekat mungkin jadi ada feedback. Ini kendalanya gini, kalau kita dalam satu ruangan atau satu rumah ada beberapa yang hidup, bisa terjadi
denging seperti ini. Kalau misalkan kita dari jauh mungkin tidak terjadi feedback seperti ini. Jadi kita juga bisa pilih ini pinnya kita lepas, kemudian pilih yang kedua ya, ini kedua, ini juga bisa pilih yang ketiga, kamera ketiga atau peserta ketiga. Sama seperti kemarin dalam sebentar, ini ada feedback yang keras sekali. Kalau kita ingin menghidupkan perintah-perintah yang ada di room kita atau kamera kita, tinggal klik yang di layar nih ya. Dia muncul memang sebentar. Jadi ada mikrofon, ini ingin meninggalkan, dan ini kamera. Jadi sama seperti kalau kita menggunakan, udah gagal bisa dimatikan. Ya, kita kalau ingin meninggalkan ya, nah, ini juga jadi tinggal dua aja. Kita juga bisa klik tanda silang ini kalau kita ingin mengakhiri dari percakapan dari yang mengikuti video conference. Nah. Ya, udah. Ya. Kalau kita ingin menampilkan perintah-perintah yang ada, kita juga misalkan ingin off dari mikrofon kita juga bisa tekan tanda ini. Kita ingin keluar pakai tanda telepon yang merah ini. Kalau ingin kamera off, kita bisa pakai tanda kamera ini, kita pencet. Ya, jadi kita sudah tidak ada lagi, tidak muncul dari wajah di kamera kita. Kalau kita pengen klik ya, kita tekan lagi, kita aktifkan. Terus ini ada 3 informasi, ini adalah berapa banyak peserta yang ikut di video conference. Ini adalah untuk chatting, ini adalah info dari link Google Meet kita. Coba kita buka satu-satu. Ini peserta hanya satu aja karena yang 2 sudah off. Kemudian ini yang ke tengah ini adalah untuk chatting. Jadi kita bisa berkomunikasi melalui chatting juga. Misalkan ini kita ketik, nah ini tampilannya seperti ini, terus kita misalkan kirim, ada yang bertanya, nggak kirim. Jadi semua peserta nanti akan membaca ini, pesan yang kita kirim ini. Kita kembali sini. Kalau ini adalah informasi tentang Google Meet code yang kita kirim atau yang kita punyai, yang kita tinggal share. Kemudian ada lagi, kalau kita akan memakai menu yang lain, kita ini ada di sebelah kanan atas itu ada titik 3. Nah ini, nah ini tinggal dipencet, itu akan keluar seperti ini. Apakah switch kamera, kemudian turn on caption. Ini yang kemarin kita bahas bahwa turn caption ini sementara hanya mengenal bahasa Inggris dan beberapa bahasa lainnya. Bahasa Indonesia belum bisa dia mendeteksi. Kemudian ada present screen. Jadi sama kayak di laptop kemarin, kita juga bisa mempresentasikan
abang yang akan kita tampilkan untuk peserta yang lain. Sementara yang ini kita abaikan dulu. Jadi yang kita gunakan ini 3 ini dulu aja. Kalau yang ini sementara kita abaikan. Sekarang kita coba, kalau misalkan switch kamera adalah untuk memindahkan dari kamera yang kita pakai sekarang ke kamera belakang. Misalkan kita pindahkan sekarang kamera belakang. Nah, jadi yang kita pakai adalah kamera belakang dari handphone kita, bukan kamera depan, bukan kamera selfie. Jadi kalau kita misalkan pengen menampilkan apa yang terjadi di belakang kamera kita bisa pakai switch kamera seperti ini. Kalau kita ingin kembali, kita juga tinggal klik, tekan lagi di atas. Present screen. Present screen ini kita bisa coba. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nanti kita bisa start presentasi kita. Yang mana yang akan kita presentasikan ke peserta yang lain, atau ke keluarga, atau ke teman. Nah, kita pindahkan untuk kembali ke kamera selfie, kamera depan kita switch kamera. Nah, agak sama prinsipnya dengan kalau kita menggunakan laptop kemarin, tapi kalau kita menggunakan handphone mungkin tampilannya lebih kecil ya, karena dalam satu layar handphone ini kita dapat beberapa menu yang harus kita ketahui. Dan jangan lupa ini ada audio yang perlu kita perhatikan, karena kalau kita sampai tidak ada audionya nanti tidak terdengar dari apa yang kita sampaikan ke teman atau ke peserta konferensi atau peserta meeting. Ya, ini tetap harus hidup yang simbolnya audio warna hijau 3 ini. Kalau kita ingin mengakhiri juga mudah ya. Nah, kita tinggal klik ini aja. Untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan. Selamat mencoba. Ini kalau menurut dari Google, informasi dari Google, ini bisa dipakai untuk 100 peserta ya. Tapi saya belum pernah nyoba, karena bagaimana kalau 100 peserta dengan layar sekecil ini, apakah nanti bisa memuat ataukah ada kendala di sinyalnya yang masuk atau bagaimana, saya belum pernah nyoba. Tapi menurut Google bisa sampai 100 peserta dengan durasi 60 menit atau 1 jam. Jadi satu link yang dibagikan oleh Google Meet ini bisa sampai durasi 60 menit. Jadi kalau Zoom misalnya cuma 45 menit, Google Meet bisa sampai 60 menit. Cuma ada beberapa menu yang tidak dimiliki di Google Meet dibandingkan Zoom. Memang semua memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kalau kita Google Meet ini mungkin lebih simpel ya, karena tinggal klik-klik aja, lebih mudah. Tidak sampai harus mengisi nama atau email, karena kita udah pakai Google account ya, yang memang Google Meet ini berbasis Google account atau Gmail. Ya, demikian tutorial untuk penggunaan Google Meet. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan melalui Facebook, Instagram, atau YouTube saya di Raturu TV.